akan dalam minggu ini laksanakan sosialisasi bagi UPM dan sekaligus semua UPM. Namun yang tidak semua UPM-nya, maka kita laksanakan lagi secara Zoom. Seluruh dosen diharapkan bisa mengikuti. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan, pengisian DUPAK ini tadi sudah disepakati. Tanggal-tanggalnya itu pertama dosen mengerjakan DUPAK-nya itu mulai hari ini tanggal 5 April. Baik itu dosen wajib melaksanakan pengisian ini. Kemudian setelah itu nanti mengirimkan ke tim PHK atau DUPAK, nanti akan disampaikan dan diproses SK timnya, itu tanggal 5 sampai tanggal 5 ya, tanggal 5 pengirimannya. Jadi semua dosen sudah harus dikirimkan isian DUPAK-nya ke tim penilai angka kreditnya. Kemudian tanggal 6 sampai 8 April tim akan menilai semuanya. Lalu tanggal 10 April itu tim sudah mengirimkan ke L2 Dikti. Jadi karena L2 Dikti itu adalah tanggal 11 April. Jadi untuk itu kepada semua dosen diharapkan bisa mengikuti sosialisasi ini sehingga nanti dalam mengerjakannya bisa lebih jelas. Dan untuk itu kepada Ibu Dr. Molly kami persilakan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pendidikan DUPAK sehingga nanti dosen-dosen kita bisa melaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan waktu tersebut. Silakan kepada Ibu Molly. Demikian dari saya selaku ataupun memberi pengantar. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilaksanakan sehingga nanti itu kita itu tidak hilang atau hangus. Karena kalau tidak diisi informasinya nanti tidak akan bisa dipakai lagi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nizar atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen semua, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan yang hadir pada Zoom kita siang ini, dan rekan-rekan sejawat yang akan segera mengisi DUPAK kita untuk kita laporkan. Pada kesempatan ini saya ingin membagi informasi tentang pengisiannya apa-apa saja yang harus kita isi. Sebagaimana yang disebarluaskan linknya oleh Bu Ipat di beberapa hari lalu di grup universitas, kita ada mengisi lampiran A sampai E. Jadi ada 5 lampiran yang mesti kita isi di Excel-nya. Untuk yang pertama Bapak Ibu, ini dia yang akan diisi adalah untuk lampiran A. Lampiran A ini diisi untuk pelaksanaan pendidikan oleh dosen yang bersangkutan. Isinya tentang jenjang pendidikan terbaru. Sebentar saya share ulang.
Ini dia Bapak Ibu contohnya untuk data di atas ini kan adalah data kaprodi masing-masing karena di bawahnya nanti ada tanda tangan kaprodi. Maka di sini saya mengisinya dengan data kaprodi di tempat saya, home base saya gitu. Kemudian isi dengan data kita sebagai dosen yang di bagian bawah. Nah, untuk angka kredit kumulatif terakhir ini Bapak Ibu ini sesuai dengan perhitungan PAK kita di jabatan fungsional terakhir. Waktu itu di lektor 200 saya ada kelebihan 24,5. Jadi diisi di sana kumulatif terakhirnya 224,5. Nah, untuk pendidikan di lampiran A ini sedikit Bapak Ibu, hanya untuk pendidikan lanjut saja. Jadi misalnya sebelum di jabatan fungsional sebelumnya belum masuk pendidikan kita sekarang, maka di sini kita isi. Kalau nanti belum ada perubahan di pendidikan kita, maka ini kosong. Nah, jadi tanggal ini adalah tanggal saya ujian, kemudian satuan hasilnya adalah lulus, jumlah kegiatannya 1, kumnya ini 50 sesuai dengan POPAK 2019. Nah, di atas diisi 50 sesuai dengan komponen pendidikan. Nah, lalu Bapak Ibu di sini, di bukti fisik ini adalah ijazah yang kita buatkan Google Drive-nya, yang open access supaya bisa dicek sebagai buktinya. Nah, itu bagi yang PNS dalam masa setelah dia jabatan fungsional terakhir, dia mengikuti diklat prajabatan, maka dia akan isi ini. Nah, ini khusus untuk lampiran A, Bapak Ibu. Hanya segini saja untuk lampiran A, pernyataan pendidikan. Kalau belum ada perkembangan berarti isinya kosong. Hanya ya setelah itu Bapak Ibu untuk lampiran B, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke lampiran B. Oke, kalau tidak ada, saya tidak terlalu sulit. Yang di lampiran B, siap. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Pak. Misalnya saya nih, Bu, belum pernah mengusulkan jabatan fungsional. Jadi untuk pendidikannya itu tetap dimasukkan S3-nya itu, Bu, atau gimana, Bu? Tadi ini misalnya, iya Pak, tadi misalnya, ini juga, iya misalnya S2 isinya berapa gitu kan Pak, atau S3 isinya berapa gitu kan. Nah, sebelumnya kan saya belum ada jabatan fungsionalnya ini, Bu. Iya, iya. Mungkin Ibu Nia bisa di-unmute dulu, Bu Nia. Bu Nia minta tolong di-unmute dulu, Bu. Terima kasih. Nah, jadi misalnya kan saya baru terhitung TMT di UP ini tanggal 1 Juni 2022, Bu. Jadi untuk NIDN sudah selesai diurus, kemudian untuk jabatan fungsional menunggu 1 tahun terhitung TMT dosen gitu kan, Bu. Jadi untuk pengisian ini bagaimana itu, Bu? Untuk pendidikannya, apakah ditulis juga untuk dokternya, S2-nya, semuanya gitu, Bu? Tadi ini juga kita bahas nih Pak waktu dalam rapat dengan Bu Ipat, bagaimana dengan dosen yang belum punya jabatan fungsional, sementara ini kan dihitung dari TMT jabatan fungsional terakhir. Sebenarnya kalau yang belum pernah mengusulkan, kalau seandainya dia tidak mengusulkan ini, maka kinerja dia itu akan hangus kan Pak, di sampai 31 Desember 2022. Kalau saya menyarankan diisi saja dulu Pak, nanti oleh tim PAK dapat dikomunikasikan dengan pihak LLDikti. Makanya Pak Nizar tadi menyampaikan bahwa Bapak Ibu dosen mengisinya sampai tanggal 5 supaya ada rentang waktu
tim PAK Universitas untuk melakukan rapat penentuan ini kum masing-masing dosen dan berkomunikasi dengan LLDikti, Pak. Jadi diisi saja dulu, Pak, kumnya disesuaikan dengan POPAK 2019. Bapak Ibu yang belum punya nanti saya share di grup universitas. Baik, Itu Pak Yusuf. terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, oke Bapak Ibu, sekarang untuk kumbe dia yang agak ribet memang di lampiran berikutnya. Gitu. Ini yang B bisa dilihat Bapak Ibu. Oke, bila sudah bisa dilihat, ini dia yang harus kita isi. Nah, Bapak Ibu kan ini kita yang menyulitkan bagi kita adalah karena dia harus mengisi dari jabatan fungsional terakhir TMT. Misalnya saya TMT saya 1 Juli 2017 gitu. Maka harus mengisi terhitung 1 Juli itu sampai sekarang. Nah, seperti tadi juga kita cerita ada yang 2015 misalnya, maka dia harus mengisi 7 tahun. Nah, 7 tahun diisi per semester, isinya 14 semester. Kita harus mencari bukti-bukti dan merekapnya itu butuh ketelitian. Nah, di sini Bapak Ibu yang diberikan oleh LLDikti itu formatnya seperti ini, umum, global, walaupun rubriknya sudah ditentukan, tapi di sini tidak disebutkan per semester ini, hanya dikatakan setiap semester. Maka kita harus punya tabel penolong lain untuk membantu kita menghitung ini, yang akan nanti kita setelah dari tabel penolong itu, kita masukkan ke dalam Excel yang akan kita laporkan ini. Nah, caranya Bapak Ibu, kebetulan ini dari kita untuk kita, dan ini tidak ada dari LLDikti, memang ini hasil diskusi dengan sejumlah kawan di perguruan tinggi lain. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan tabel untuk membantu kita mengisinya, Bapak Ibu. Tapi bukan ini nanti akan kita serahkan. Yang kita serahkan yang form yang resmi tadi. Nah, ini hanya untuk membantu kita saja. Ini contoh tadi untuk pendidikan ya, yang A, yang B di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, contohnya melaksanakan perkuliahan atau tutorial atau melakukan perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji, menyelenggarakan pendidikan di labor, praktek keguruan bengkel dan sebagainya, yang seperti rubrik yang di format yang formalnya gitu ya. Nah, di sini ada kolom penolong untuk menghitung. Misalnya mengajar mata kuliah A 1 SKS, 4 kelas, berarti 4 SKS. Nah, kemudian mengajar kelas B, mengajar kelas C, ini untuk semester genap 2019-2020. Maksimalnya pengakuan sesuai POPAK Bapak Ibu, maksimalnya 12 SKS per semester. 10 SKS pertama itu kumnya 1. 2 SKS berikutnya kumnya setengah kali Baik, SKS-nya. Ibu, waktunya tinggal 3 menit lagi. Pak Judi. Jadi misal paslah kita punya 12 SKS mengampu mata kuliahnya Bapak Ibu, maka kum kita itu 10 untuk 10 SKS pertama, 1 kumnya untuk 2 SKS berikutnya, karena 2 SKS berikutnya untuk 1 SKS pengakuannya setengah. Kalau misalnya Bapak Ibu kurang dari 10, berarti kali 1. Kalau misalnya 11, berarti 10 setengah. 10 untuk yang 10 pertama, 1 setengah untuk yang 1 tambahan berikutnya.
Nah, silahkanlah direkap Bapak Ibu seberapa banyak semester setelah Bapak Ibu jabatan fungsional berdasarkan SK terakhirnya. Itu contohnya kalau misalnya 5 tahun, maka mengisi ini kita hitunglah untuk 10 semester. Kalau misalnya 1 tahun, maka dihitunglah untuk 2 semester. Nah, ini contoh untuk pengisiannya. Lalu ini kan ada di atasnya Bapak Ibu, sorry saya lupa tadi, di atasnya ada kolom ini keterangan dan bukti fisik. Nah, keterangan dan bukti fisik ini cantumkan nomor SK di kolom paling kanan ini Bapak Ibu untuk setiap data yang kita isi itu. Kemudian lampirkan SK-nya itu buat Google Drive-nya. Nah, maka Google Drive yang open access sehingga bisa dilihat bukti-bukti yang kita punya. Jadi ketik nomor SK, kemudian masukkan link Google Drive terkait dengan SK yang kita punya, sehubungan dengan SK mengajar, SK bimbingan gitu. Nah, total di sini nanti Bapak Ibu, inilah kita input ke tabel utama yang harus kita laporkan. Ini hanya tabel untuk menghitung saja. Nah, Bapak Ibu tolong di Pak Indra kamu. Oke. Nah, selanjutnya ini membimbing seminar juga begitu. KKN itu bukan per jumlah mahasiswa ya Bapak Ibu, tapi per kegiatan. Nah, tanggalnya ini diusahakan misalnya tanggal terbitnya SK, lalu seperti biasa di buktinya ini ada tuliskan nomor SK, lampirkan SK-nya, dan bukti kinerja. Saya tanyakan bukti kinerja ini apa? Bukti kinerja itu lembar pengesahan laporan anak-anak kita. Nah, lalu untuk bimbingan skripsi itu maksimum diakui di POPAK 2019 itu 8 orang. Nah, maka diisilah di sini 8 orang, jumlahnya per mahasiswa. Ada yang pembimbing utama, ada yang pembimbing kedua atau pendamping gitu. Nah, ini juga kita rekap per semester Bapak Ibu. 4 semester berarti 4 kali kita mentelinya. Kumnya tetap seperti yang dipandu di POPAK itu. Nah, ini dia skripsi maksimum 8 lulusan per semester. Lalu untuk penguji juga ini maksimum penguji 4 lulusan per semester. Ini dia, lampirkan SK-nya, kemudian tuliskan nomornya. Nah, ini undangan ujian, kalau untuk kita penguji, undangan ujian, berita acara ujian terakhir itu, dan ada penugasan, ya SK penugasan kita gitu. Nah, agak ekstra memang kita harus mengumpulkan bahan-bahan ini, mudah-mudahan ada bantuan dari yang berwenang supaya ini tersedia. Kemudian ini masih sama Bapak Ibu di semester berikutnya. Begitu juga dengan komponen lainnya, kita isi tanggalnya berdasarkan SK. Nah, tanggalnya, jumlah, kalau ini kan per kegiatan, isinya berarti satuan hasilnya kegiatan. Kemudian ada volumenya 1, kumnya 2, jadi totalnya 2. Nah, seperti ini. Begitu seterusnya Bapak Ibu, ini untuk yang berikutnya adalah untuk menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi maksimum 1 jabatan per semester. Jadi ini perlu jadi perhatian kita, maka tuliskan nomor SK, lampirkan SK jabatan masing-masing untuk rektor, wakil rektor,
kemudian di kita ada ketua lembaga, kaprodi, sampai sekretaris prodi. Nah, ini dia. Semuanya melakukan hal yang sama, mencantumkan nomor SK, melampirkannya, dan lampiran ini gimana? Lampirannya adalah kita cantumkan Google Drive-nya. Kemudian ini salah satu bentuk pengisiannya saja. Yang lainnya ini ke bawah ini pengembangan diri. Pengembangan diri kalau misalnya kita ada punya pelatihan atau apa, bisa di sini. Lampirkan sertifikatnya. Nah, itu dia Bapak Ibu untuk KUM B atau lampiran B-nya. Selanjutnya untuk penelitian. Memang yang paling ribet itu adalah di penelitian ini. Nah, KUM totalnya di atas Bapak Ibu. Nih, penelitian totalnya 138, uraiannya di bawah. Uraiannya di bawah. Nah, ini juga di rubrik pembantu ya, pembantu untuk menghitung. Nanti tinggal salin ke yang tadi. Nah, yang harus dicantumkan di sini adalah barang buktinya, alamat web jurnal, URL dokumen. Misalnya URL dokumen ini adalah repositori, jadi kita upload lah dokumen kita ke repositori kampus. Buatlah keterangan apakah kita penulis pertama, kemudian terindeks Scopus atau tidak, misalnya kalau untuk jurnal artikel di jurnal internasional, karena di sini ada keterangan dan bukti fisiknya. Inilah nanti yang menjadikan bahan pertimbangan tim PAK Universitas untuk memutuskan mana yang layak dijadikan sebagai KUM Bapak Ibu, KUM kita semua gitu. Nah, di sini diisi identitasnya, judul artikel, penulis, nama jurnal, volumenya, kemudian nomor bila ada, halaman, ISSN, penerbit, dan DOI-nya, opsional sifatnya untuk DOI-nya. Nah, pembagian ini berpedoman kepada POPAK 2019. Misal, maksimum KUM untuk Sinta 2 adalah 25. Bapak Ibu sebagai penulis pertama, dan itu nanti 60% dari 25. Artinya 15 menjadi dapat diklaim sebagai KUM Bapak Ibu. Nah, penegasan dari LLDT adalah tidak menerima penulis tunggal. Makan dulu ya. Tidak menerima penulis tunggal dan maksimum penulis 5 orang. 5 autor saja. Lebih dari itu berarti tidak masuk. Saya ada menulis dengan mahasiswa S2 Pendas itu karena artikelnya artikel tugas mahasiswa, maka nama mahasiswa didahulukan. Ternyata kami waktu itu 7 orang. Nomor saya, nama saya di nomor ke-6, mahasiswa nomor 1 sampai 5. Artinya yang artikel itu walaupun di Sinta 3 waktu itu tidak bisa dihitung. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Nah, begitu seterusnya untuk mengisi yang tentang penelitian ini. Nah, begitu juga dengan buku-buku itu, ini masih yang apa ya Bapak Ibu, masih yang artikel tadi. Ini angka-angka ini hanya perhitungan hitung-hitung di luar saja. Ini jurnal nasional peringkat 1 misalnya, ini contoh perhitungannya, cara mengisinya. Jadi alamat web jurnal, URL dokumen, keterangannya apakah penulis ke-1 atau penulis ke-berapa atau penulis korespondensi gitu. Nah, itu untuk artikel. Kemudian ada yang namanya jurnal nasional biasa Bapak Ibu. Jurnal nasional biasa ini yang belum terakreditasi Sinta. Nah, perlu juga kita ketahui, meskipun di kampus kita ini ada rumah jurnal yang terakreditasi Sinta, misalnya
Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, 5 gitu kan. Tapi bila kita menulis di rumah kita sendiri, maka kumnya adalah kum biasa yang tidak terakreditasi. Saya kemarin waktu workshop itu, kalau untuk Sinta 2, Bu, katanya, walaupun di kampus Ibu, walaupun Ibu Sinta 2, tapi publishnya di kampus Ibu sendiri, maka hanya diberi kum maksimal 9. Padahal kita kalau di luar bisa dapat 15 untuk penulis pertama. Nah, itulah selisihnya. Dan dia tidak dapat diklaim sebagai, kalau bagi kawan-kawan yang ingin maju lektor kepala, dia tidak dapat diklaim sebagai persyaratan khusus. Klaim untuk persyaratan khusus hanya bisa kalau publishnya di luar kampus. Dan akreditasinya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Nah, itu dia. Nah, ini untuk proceeding juga harus ada URL dokumennya. Lalu untuk buku Bapak Ibu hanya 3 jenis di sini. Nah, ini masih masih penelitian, prinsipnya sama. Kemudian ini buku. Nah, ini buku. Buku itu Bapak Ibu yang termasuk dalam penilaian itu adalah buku referensi, buku monograf, dan book chapter. Tuh, ada 3. 40 untuk referensi, 20 untuk monograf, book chapter 10. 1 buku untuk 1 jenis buku per tahun. Itu yang diakui. Kemudian yang ada hakinya itu hanya untuk mendukung akreditasi prodi. Tapi untuk kum kita, untuk kum pengusulan jabatan fungsional, itu yang dinilai nanti di rubrik penilaian PAK itu adalah paten sederhana atau paten full. Misalnya udah punya produk, kemudian dipasarkan, dipakai di masyarakat luas, paten full, bisalah dinilai dan menjadi kum kita. Tapi haki tidak termasuk di sini. Nah, itu untuk yang penelitian Bapak Ibu. Jadi intinya kita harus memiliki bukti yang lengkap per semester, kita hitung, dan kita minta bantu ke tim repositori kampus juga untuk siaga selama proses ini berlangsung untuk membantu upload dokumen yang Bapak Ibu perlukan. Nanti mungkin Bapak Ibu pimpinan lah yang menyampaikan ini kepada yang bersangkutan gitu. Karena ini sangat dibutuhkan untuk mengecek dokumen kita. Nanti tim kemungkinan mudah-mudahan ada waktu tim PAK akan mengecek itu. Silakan Pak Emon. Baik, Bu, terima kasih. Dengar, Bu? Ya, Pak. Begini, Bu. Sebenarnya ini saya agak sakit perut ini, Bu, dengar berita ini. Kalau Ibu tahu TMT saya dulu itu 2013 dan di 2 institusi kayaknya ya agak stres juga lah, sama jadi berat lagi pada puasa ini. Cuman ini, Bu, pertanyaannya seperti ini. Kalau tidak ini saya artinya saya biarkan saja abaikan saja, apa yang terjadi kepada orang seperti saya dari 2013 lagi, berarti dari 10 tahun lalu itu. Dan yang kedua, apa yang terjadi kalau misalnya seperti kasusnya Pak Hanan ya. Pak Hanan itu dia baru fungsional lektornya di TMT-nya, artinya TMT 2023 Januari gitu misalnya. Apa yang terjadi kepada Pak Hanan dan apa yang terjadi pada saya? Nah, itu dulu pertanyaannya, Bu. Iya. Makasih Pak Emon. Untuk yang kasus Pak Emon bila tidak diklaim sekarang, maka
KUM yang kinerja Bapak dari SK fungsional pertama sampai 30 Desember hangus. Tuh. Kemudian yang kasus Pak Hanan, dia nanti hanya akan yang lainnya karena dia sudah diakui, impasingnya Januari. Tadi ini kasih Putri Asi juga menanyakan ini, maka nanti hanya mengisi bagian depan saja. Bahwa ada yang dinilai yang lama berapa pendidikannya, yang lama misalnya di sini berapa KUM-nya, kemudian yang baru dia tidak isi lagi karena belum ada yang baru kan, impasingnya di Januari. Berarti kerja Pak Hanan lebih ringan. Dia tak mengisi yang lampiran A, lampiran B, C, D, E. Dia hanya cantol aja di lampiran A nanti. Cantol saja, tapi tetap diisi juga, Bu ya? Iya, diisi. Artinya bisa diabaikan ini. Ya. Nah, kalau di kasus saya, Pak, sebenarnya kita kan sama-sama pernah di tempat yang lain gitu. Nah, cuman saya begitu selesai, begitu selesai langsung ke sini gitu, sehingga waktu mau kuliah, waktu 2017 itu saya kuliahnya status izin belajar, bisa mengurus lektor. Begitu saya lektor, lulus BPPDN, statusnya berubah jadi tugas belajar, terselamatkan sampai Februari 2020. Begitu saya selesai, maka kewajiban saya adalah dari Februari 2020 sampai sekarang. Jadi saya harus mengupload untuk 4 semester saja. Nah, itu contohnya, Pak. Pak Nizar katanya 7 tahun, Pak. Apa, Mariam? Kemudian yang seperti Pak Hanan ini banyak saya lihat. Kasus lainnya kayak Pak Kasman. Pak Kasman dia baru selesai kuliah, maka dia hanya isi kolom pendidikan saja tambahan yang baru. Yang lain tidak, karena sebelumnya dia tugas belajar. Itu agak ringan mereka kerjanya. Nah, Bapak Ibu, saya teruskan dulu sedikit lagi. Hal yang sama kita lakukan juga untuk pengabdian. Kita isi, lampirkan bukti kerja, SK, TMT, sama semuanya kita ikuti ini bila kalau pengabdian ini kan ada sifatnya insidental, ada sifatnya per semester, ada yang per tahun gitu ya. Kita sesuaikan aja dan kita pedomani penskorannya di POPAK itu. Nanti di sana untuk yang per kegiatan ada hukumnya 1 per semester, saya lupa berapa, lalu per tahun juga ada. Nah, Bapak Ibu yang punya kegiatan di luar kampus, misalnya tim ahli di salah satu lembaga di pemerintah, misalnya tim ahli di KPU, tim ahli di Bawaslu, itu hanya bisa diakui bila ada SPT dari kampus. Kalau tidak ada SPT dari kampus, maka keberadaan Bapak Ibu tim ahli di tempat lain itu tidak bisa diakui. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Lalu Bapak Ibu, untuk yang terakhir ini adalah penunjang. Penunjang sebenarnya prinsipnya juga demikian. Silahkan diisi, misalnya kita kan ada panitia seminar nasional, kebetulan akhir-akhir ini sangat banyak sekali kan, panitia seminar, bintek, workshop, apa namanya, kemudian itu dicantumkan. Tuliskan SK-nya, bukti lampiran kinerjanya, apa yang ada, apakah nanti di situ ada sertifikat, kemudian ada SK, kita cantumkan di situ. Mungkin ke depan, kadang-kadang kita ikut seminar, sertifikatnya tuh nggak ada nomor. Itu yang sulit. Jadi sebaiknya memang yang bisa kita ajukan ini setiap klaim kita itu ada nomornya, ada SK-nya, dan nanti kalau buktinya ada sertifikat kita lampirkan. Nah,
Ini dia semuanya seperti itu Bapak Ibu. Cara pengisiannya. Nah, kayak ini workshop, lampirkan apa-apa saja barang bukti yang kita punya. Nah, satuan hasil adalah misalnya kalau lulusan membimbing skripsi satuannya mahasiswa. Kalau sifatnya per kegiatan berarti satuannya per kegiatan, 1 SKS per kegiatan. Nah, itu cara mengisinya Bapak Ibu. Nah, lalu setiap lampiran ini ditandatangani oleh kaprodi kita masing-masing. Nah, semoga bisa selesai sampai tanggal 5, sebab di 6, 7, 8 itu Bapak Ibu akan tim PAK Universitas bekerja keras lagi, di samping untuk dirinya sendiri dia mengisi, maka ini kewajiban setelah Bapak Ibu selesai. Setelah kita dosen-dosen selesai, tim PAK Universitas akan mengentry 172 dosen kita, 172 data yang akan dientry. Kemudian harus dicek setiap dosen. Jadi satu berkas dicek semuanya untuk diisi ini. Berapa angka kumulatif yang akan diakui untuk KUM A, KUM B, KUM C, KUM E ini diputuskan oleh tim PAK Universitas. Jadi bila barang bukti Bapak Ibu nanti tidak lengkap, mungkin dengan berat hati KUM yang diusulkan akan berkurang. Nah, inilah kerja tim PAK selama tanggal 6, 7, 8. Lalu tanggal 9 itu hari Minggu, tanggal 10, kenapa kita pilih tanggal 10 tadi waktu rapat dengan Pak Nizar? Ada tenggang waktu kita 1 hari untuk bila ada permasalahan yang harus kita revisi dari laporan kita ini. Sebab tanggal 11 terhimpun total semuanya oleh LLDT, tanggal 12 itu sudah dikirim ke pusat. Jadi kalau ini tidak kita ajukan, maka kita kembali seperti Pertamina dari nol. Dari nol sejak start SK Jafung terakhir. Gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu hal yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini rekaman ini nanti saya bagi lagi kepada Bapak Ibu melalui grup universitas. Apa masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya Bu Moli. Iya Pak. Yang pertama saya pertanyaannya gini Bu. Jelas Bu Moli. Iya Pak. Ini nanti ya saya terhitung ini kan TMT terakhirnya, SK Jabatan Fungsional terakhir itu kan 2018, berarti sampai sekarang 2023 masuk tahun kelima ini. Nah, jadi maksud saya itu ketika ini dilaporkan nanti, setelah ini kan saya 3D gitu ya. Nanti yang kita terima itu bentuknya kita kan SK nanti keluar gitu ya. Kalau sudah mentok di 3D, tentu fungsionalnya letter kepala lagi. Tapi ini kan cuma pengumpulan, bentuknya nanti berupa apa deh kira-kira Bu? Kan mungkin kita diberikan, walaupun menu letter kepala diberikan LK gitu aja kan. Nah jadi biasa bingung juga untuk apa kira-kira ini dikumpulkan begitu gitu. Jadi gini Pak, kayaknya karena ini biasanya kita ya. Iya, tadi ya, kita aja mau melihat pertanyaan. Iya Pak, pertanyaan yang sama sebenarnya dari diri saya Pak. Jadi diskusi kita tadi kemungkinan besar ini efek dari lahirnya Permenpan yang baru. Sebab gini Pak, untuk ada kemarin waktu saya workshop dengan Pak Anton itu disampaikan untuk loncat, kemungkinan ini untuk pemetaan kinerja dosen Pak sampai Desember 2022. Nah, ke depan besar kemungkinan kita akan wajib mengisinya setiap semester. Kalau kemarin kan kalau enggak naik pangkat kita isi PAK online tuh Pak. Yeah. Nah, tuh kemudian
Juni 2023 tidak lagi diizinkan loncat jakfung itu Pak, dari AA ke LK, dari lektor ke GB gitu. Di Juni deadline-nya. Lalu apa konsekuensinya? Kawan-kawan misalnya dia sudah punya HUM yang cukup, syarat khusus yang cukup, walaupun masih S2, kejarlah itu pada masa yang masih diperbolehkan. Berarti dikatakan Juni 2023, Pak. Tapi untuk upload berkasnya, deadline-nya itu upload berkas untuk lektor kepala sesuai Permenpan nomor 1 itu di tahun 2023 ini 30 April 2023, Pak. Udah selesai uploadnya. Kalau tidak itu tidak diupload, maka tahun depan lagi. Untuk yang S3 juga begitu kalau untuk deadline penguploadan bahan. Nah, tapi untuk yang dari S2 memang tahun inilah sementara keputusannya begitu, kita tidak tahu setelah ini apakah ada lagi keputusan baru yang merubah keadaan. Sebab dapat juga informasi dari kawan-kawan lain bahwa Mei akan lahir lagi aturan tambahan. Nah, bisa jadi itu dampak kebijakan lanjutan setelah ini dipetakan gitu. Itu informasi yang dapat saya berikan, Pak. Baik, berarti bentuknya nanti berupa SK berarti Bu ya? Atau bentuknya saya pun tidak tahu pasti, Pak. ya, penting kita tabung aja dulu gitu ya. Diklaim, jadi diakui, Pak. Ya, ya. Diakui HUM kita itu. Sebenarnya beruntung juga, Pak. Kemungkinan proses pengakuannya itu tak akan begitu berat lagi, tak. Karena kalau yang pengusulan itu kan selektif nanti itu, Pak. Ini kan sifatnya kolektif kita ngirimkannya. Banyak, sekali banyak. Oke. Boleh lanjut pertanyaan Bu Molly? Boleh, Pak. Ya, saya tahu berapa kawan yang mau antri lagi bertanya nih. Ini tadi Bu Molly nyampaikan terkait ada berapa yang saya ini gitu yang saya catat tadi. Seperti publikasi. Itu URL itu pada dasarnya Kak ada pada setiap jurnal gitu ya yang kita publish. Itu apakah memang mesti dimasukkan lagi ke ini gitu ya repositori, karena itu kan memang kerja yang luar biasa itu ya. Kita ambil URL nanti repositori merepost lagi ke situ. Dan kalau menurut saya itu justru ribet ya Pak? Bukan ribet Bu, dianggap justru sebagai dua publikasi yang sama gitu ya, apakah dianggap nanti di auto plagiat gitu. Yang pertama dong. Beda halnya mungkin dengan proceeding gitu ya, proceeding yang hanya versi cetak gitu ya, nggak ada versi online-nya. Itu ya harus kita buat repost di kampus. Buku juga ya kan Pak? Ya, jadi memang dimasukkan repositori kampus atau gimana, itu yang pertama. Jadi agak ini saya, padahal URL-nya kan sudah ada, kenapa enggak kita copy aja URL yang di jurnal masing-masing. Itu pertama. Berikutnya terkait hal pembimbingan gitu, itu kan 8 per semester yang diakui. Nah, ini akan ada kejadian nanti mahasiswa bimbingan itu tidak selesai di semester itu yang diapakan, jadi lanjut dia ke semester berikutnya. Nah, itu. Nah, hal ini kan kalau kita tengok di pedoman, jadi yang saya tanya ini yang tidak ada di pedoman Bu ya. Kadang setiap L2 Dikti itu memiliki kebijakan berbeda pula kadang terkait hal itu. Ada yang bicara kepatutan kewajaran masalah publikasi. Kemarin itu di Wasdalbin disampaikan 5 katanya. Sementara kita membimbing itu 8. Artinya yang masuk bimbingan kita itu kan bisa kita klaim gitu ya. Nah ini kan tidak ada di pedoman, tidak bisa kita ini kan juga gitu. Apakah itu disampaikan juga kemarin atau gimana gitu ya. Kalau buku kan jelas Bu Muli sampaikan tadi itu yang pantas dan wajar itu adalah 1 buku per tahun tadi. Publikasi ya ini ada perdebatan, debatable di situ gitu ya. Jadi beda orang beda tafsir juga di situ tuh. Jadi ada apa tadi itu 3 kayaknya Bu ya, masalah pembimbing, repost tadi, kepatutan kewajaran terkait publikasi itu tadi. Iya Pak.
Makasih Pak Rizky. Untuk yang pengisian Excel ini Pak, memang kita kan tidak secara tegas disampaikan oleh LEDT bahwa kita untuk yang Excel sekarang ini ya Pak ya, saya kunci, tidak di dalam surat edaran tidak disebutkan gitu. Tapi ketika saya mengisi akun turunan PAK yang diberikan oleh LEDT untuk lektor kepala ini, itu ada kolom yang mengharuskan kita memasukkan link repositori, Pak. Jadi alasannya waktu saya belajar mengisi ini dengan ini contohnya Pak, ini sinkronisasi data Sinta, data saya untuk sinkron data Sintanya, kemudian saya tinggal pilih mana publikasi yang ingin saya gunakan untuk pengajuan lektor kepala gitu, misalnya gitu. Nah, lalu dicantumkanlah ke sini. Nah, di situ diminta Pak, diminta link repo kita isi. Jadi link rumah jurnal, ada lagi kolomnya link repositori. Saya buka aja ini Pak. Ini contohnya. Menyusun karya ilmiah nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2. Ini judul artikel saya, ini penulis, ini volume jurnal, identitasnya semua, DOI. Ini kan sudah jelas nih Pak. Mulai tahun depan halaman ini harus mengarah ke jurnal resmi, bukan sekedar repositori. Ini dia kan. Ini tempat link artikel saya. Lalu dibuat URL opsional, URL dokumen. Alamat ini menuju repositori artikel ini. Nah, ada kolomnya itu, Pak. Nah, ini ada URL untuk indeksnya. Jadi bukti bahwa kita publish di rumah jurnal yang terakreditasi Sinta 2, misalnya gitu kan. Masukkan lagi link Sintanya di sini untuk jurnalnya itu. Nah, itu dia Pak. Makanya disarankan seperti itu. Kawan saya yang waktu kami mendiskusikan membuat tabel pembantu yang saya sampaikan tadi itu Pak, dia sudah mengisi dan dilengkapinya dengan repositori. Tapi itu ya Pak, untuk Excel ini belum ada dinyatakan wajib repo gitu. Tapi kalau tiba-tiba link jurnal itu yang kita kirimkan tak bisa diakses dan ada pemeriksaan itu, maka alternatifnya adalah repositori kampus. Itu dia Pak. Terus apa tadi lagi Pak? Oh, apa tadi ya? Saya lupa. Ada disebutkan pantasan kewajaran gitu. Kalau kita membimbing 8 per semester aja, per tahunnya kan bisa masih publikasi gitu. Pak, kalau kita kaitkan itu ya, itu diakui di PAK kita 8 per semester. 8 per semester. 8 mahasiswa itu 1 semester. Kalau kita kali setahun itu kan jadi 16. 16. Sementara ya ada itu yang membatasi cuma 5 yang diakui per ini kepatutan kewajarannya. Nah ini yang mungkin saya tidak tahu apakah diskusi itu ada kemarin gitu ya. Nah di pedoman pun kalau kita baca itu kan tidak secara apa namanya eksplisit itu dibunyikan. Gitu. Indikatornya dia lulus Pak. Jadi yang kita hitung yang lulus. Misalnya ya, tapi maksimum 8 gitu kan? Ya publikasinya maksud saya Bang. Oh publikasi. Artikelnya. Kalau artikel maksudnya yang punya yang publikasi yang saya tampilkan sekarang ini Pak? Enggak, jadi yang saya tanyakan itu, jadi itu kan kemarin tuh ada bahasa kepatutan kewajaran 1 tahun itu cuma 5 yang diakui publikasi kita gitu. Nah ini kalau kita membimbing 8 orang selesai per semester aja, kita kan bisa ikut sebagai autor pendamping itu minimal 16 kan gitu ya. Ya. Itu Bu. Tidak sampai ke situ pembahasannya Pak, tapi ada warning untuk kita bahwa dosen tidak boleh mengklaim karya ilmiah mahasiswanya.
dan itu sanksinya adalah penundaan kenaikan jabatan fungsional 2 tahun. Nah, tapi kalau kita misalnya kita klaim punya kita, kalau misalnya kita hanya penulis pendamping, tidak jadi tidak jadi masalah gitu, kecuali itu kerjaan mahasiswa tapi kita itu punya kita gitu, tak bisa. Itu informasi yang saya dapat kemarin tuh, Pak. Lalu kalau ya Pak, kalau misalnya untuk jurnal nasional yang tidak terakreditasi itu maksimumnya 25% dari total KUM yang diperkenankan. Ada di memang di POPAK tuh ada tabelnya, ada keterangannya di kolom paling kanannya. Oke, Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan? Pak Emon, tunjuk tangan lagi, Pak. Kalau boleh Bu, nih tadi ada sedikit yang tergelitik tadi masalah apa namanya antara publikasi mahasiswa dan dosen. Saya minta izin ini, minta gimana bagusnya. Seperti ini, saya punya penelitian sebenarnya tentang kemarin tuh tentang insinerator bebas insinerator lingkungan itu idenya ide saya. Kemudian karena ini ide saya bikinlah dalam dibantu oleh mahasiswa untuk pengerjaannya. Mahasiswa 1 untuk proses perancangan, mahasiswa 2 itu proses pembuatan, mahasiswa 3 proses pengujian. Nah, setiap laporan-laporan jurnal tentang perancangan, pembuatan dan pengujian itu masing-masing mahasiswa menjadi penulis pertama, autornya. Tapi boleh nggak kalau saya bikin itu dalam satu judul baru dalam judul Rancang Bangun, sehingga yang memunculkan nama saya di penulis pertama. Boleh nggak seperti itu? Saya kemarin tuh disampaikan tentang itu, Pak Emon, tidak secara spesifik. Namun ada contoh lain mungkin bisa menginspirasi, Pak. Misalnya, apakah boleh inspirasi dari disertasi? Kan enggak boleh tuh publikasi berkaitan dengan disertasi itu diklaim sebagai kinerja kita di luar ijazah gitu kan. Nah, itu disampaikan harus lebih 50% ide itu ide baru kita, Pak. Nah, kemungkinan kalau hemat saya, Pak, kalau begitu penyampaian yang disampaikan Pak Anton waktu itu, maka Bapak mungkin bisa memperluas cakupannya dengan dukungan data yang ada itu. Gitu ya. Ya, ini ada. Memang ya, Pak. Nah, memang secara ininya judulnya berbeda, isinya berbeda, tapi itu menjadi karya baru dengan gabungan 3 karya mahasiswa tadi yang saya tunjukin semua gitu loh. Saya yang menjalankan semua. Itu maksud saya. Jadi agak saya ragu juga itu. Memang kalau untuk mengambil judul dari mahasiswa itu saya nggak mungkin. Tapi kalau saya gabung proyek yang utuh gitu ya, boleh nggak mahasiswa klaim? Benar, memang bisa juga. Iya, Pak. Jadi plagiat itu kalau kita terindikasi dinyatakan plagiat gitu, tidak boleh mengajukan Jakfung selamanya. Kemudian kalau auto plagiat juga ada sanksinya gitu. Auto plagiat itu kalau saya tidak salah 2 tahun penundaan itu Jakfung tuh. Ya, kalau kemarin beliau pesan tuh disiasati setidaknya 60% itu hal baru. Baik, berarti turnitinya yang penting ya. Turnitinya kalau di bawah 30 aman berarti ya. Mudah-mudahan, Pak. Atau 15 lah ya, 2015 aman ya. Karena baru semua berarti itu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Pak.
Terus ini ada Bu Sri Hardianti, izin Bu, kalau tidak ada bimbingan berpengaruh ya berarti tidak kita isi aja Bu, kalau tidak ada mahasiswa bimbingannya. Pak Judin. Pak Judin sama Pak Baik. Jupri, silakan Pak. Ya, siapa dulu nih, Bu? Terserah aja Pak. Duluan Pak lah Jupri Jupri. lah. Nah. Pak Jupri dari tadi tuh. Kelihatannya. Pak Jupri, silakan lah duluan. Oke, terima kasih Pak Judi. Terima Iya, kasih Bu Dr. Molly atas informasinya sangat luar biasa ya. Lumayan buat pusing nih. Tadi saya dengar panjang lebar yang disampaikan oleh Bu Molly tadi terkait pengisian data yang kita punya selama ini. Yang saya tanyakan yang pertama adalah tentang kalau kita sudah lektor 200, kalau kita mau naikkan Japung, apakah kita ke lektor 300 dulu atau bisa kita langsung lektor kepala gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya tanyakan tentang publikasi tadi ya. Publikasi tadi yang kita upload itu hanya link saja atau kita upload proses mulai dari submit jurnalnya, proses reviewernya, sampai ke proses publishernya. Apakah kita upload semuanya atau cukup link publisher aja gitu? Nah, itu dua itu mungkin. Oke. Terima kasih Pak Jupri. Yang pertama, karena Bapak itu sudah doktor, tidak masalah dari lektor 200 langsung ke lektor kepala. Karena memang itu tergolong reguler, Pak. Bukan kalau lektor 200 ke 300 itu namanya perubahan Japung di jenjang yang sama. Kalau naik selangkah ke LK masih bisa tuh, Pak. Asal syarat khusus kita cukup. Nah, kemudian tadi apa yang kedua, Pak? Tentang upload upload ya. Makanya diminta untuk ada tiga opsi tadi kan Pak, link rumah jurnal kalau dia Sinta, kalau dia Scopus atau gitu ya. Kemudian link rumah jurnalnya yang tertuju langsung kepada artikel kita. Kalau dia benar-benar rumah jurnal yang bereputasi, maka dia akan tercantum kan Pak di artikel kita. Nah, jadi nanti kalau untuk pengajuan lektor kepala ada namanya tabel rekapitulasi karya ilmiah Pak. Di situ ada template yang harus kita isi Pak, apa-apa saja, tapi tidak sampai publisher perjalanan perjalanan itu nanti akan dilihat oleh asesor di artikel kita. Tapi ada beberapa poin yang harus kita isi. Item-itemnya nanti kalau Bapak perlu saya kirim tabel template-nya. Siap. Terakhir Bu Molly, tadi tentang kenaikan Japung tadi, saya kan bulan Juni baru bisa per 2 tahun kita naikkan Japung kan. Tadi kan ada bahasanya mengejar sebelum bulan Juni kan. Apakah kita bisa ajukan sebelum Juni untuk lektor kepalanya atau nunggu 2 tahun dulu baru bisa kita ajukan atau bagaimana? Nah, ini Pak, kalau dia dari asisten ahli itu 8 tahun kan Pak, kalau reguler. Kalau dia doktor itu 3 tahun dari dia tamat. 3 tahun ya? 3 tahun dari dia lulus doktor. Nah, kemarin ada yang menanyakan bagaimana nih dengan kawan-kawan yang masih sedang kuliah atau dia masih ijazah magister. Nah, itu dia Pak yang di Juni 2023 itu. Prosesnya itu. Nah, saya dikirim di-share oleh kawan itu juga lini masa untuk pengusulan LK di tahun ini upload berkas 30 April 2023. Termasuk saya kalau tak selesai saya upload mungkin impian saya jadi tertunda tahun depan. Oh gitu, baik. Terima kasih Bu Molly.
Iya, Pak. Lanjut Pak Judin. Ya, terima kasih Pak Jupri. Baik, Assalamualaikum Bu Moli. Salam ya, Ya, Pak. mohon maaf saya tadi tidak bergabung dari awal, saya bergabung dari tengah tadi ya, karena ada beberapa hal. Jadi terkait dengan tadi saya berarti untuk maksimal publish setiap dosen 1 tahun, kalau saya tangkap tadi dari pertanyaan Pak Rizky itu berarti 5 ya Bu Moli, begitu ya? Itu saya tidak dapatkan ketentuan itu kemarin, Pak. Oke, baik. Karena kan tadi yang betul yang dibilang Pak Rizky, kita ada 8, kalau seandainya 1 tahun itu publish terkait dengan bimbingan kita yang publish, itu kita sebagai penulis ketiga atau keempat setelah dari mahasiswa, apakah itu dipakai dan itu bisa diakui yang itu. Tapi itu belum pasti ya Bu Moli ya, Iya. seandainya. Terus seandainya kalau tadi ada ini sampai tanggal 5 ya Bu Moli ya. Ya, Ini Pak, diputuskan tadi di rapat, Pak. Karena ya sampai tanggal 5. Kan dia tanggal 10 ya Bu Moli ya kalau nggak salah saya ya. Tanggal Iya. 10 atau tanggal berapa gitu ya. Tanggal 5 dikirim ke tim PAK Universitas, tim PAK Iya. Universitas memverifikasi berapa kum yang finalnya gitu, Pak. 3 hari Baik. dikasih waktu gitu. Baik. Berarti kalau seandainya ini apakah tidak ada perpanjangan? Karena dengan beberapa ya, kami kan Tektor 300 itu 2019. Nah, 2019 berarti kan nanti kami 3 tahun ya Bu Mulia mengisinya gitu ya, 3 tahun. Dan ini untuk yang artikel yang berarti yang baru ya, publikasi yang setelah dari lektor ya, ya, gitu ya. ya. Baik. Lalu terkait dengan seandainya kan kami belum sanggup gitu ya sampai tanggal 5 untuk memenuhi permintaan dari universitas, tim PAK-nya begitu, apakah kami seperti apa punishment-nya, itu yang dibilang sama dengan Pak Emon gitu ya. Dan mudah-mudahan kami bisa menyanggupi apa yang diminta tim PAK. Dan terkait dengan SK ataupun nanti yang tidak, misalnya ada teman-teman nih, ada yang terlibat di dalam SK tersebut, terus ada yang tidak ya, itu bagaimana teman-teman yang tidak mempunyai SK yang sama gitu ya, karena kan ada juga beberapa teman kita yang mungkin dapat SK ini, SK itu gitu ya, apakah nanti bisa dibantu oleh tim apanya untuk pemenuhan SK tersebut. Terutama gini Bu Moli, saya bingung juga ya, kita kan banyak dosen home base ya. Dosen home base itu kan ada yang udah gabung, ada yang belum. Bagaimana nanti prodi-prodi ini menyampaikan kepada dosen-dosen prodinya terkait dengan itu? Apakah nanti kalau misalnya mereka juga tidak mengurus hal tersebut sampai dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh tim PAK, apa yang terjadi? Apakah mereka dicabut hak dosennya atau bagaimana? Itu kan harus ditegaskan juga kan, agar nanti kita sama-sama memahami bagaimana PAK tersebut gitu. Dan untuk hal ini Bu Moli, ya mungkin itu sajalah Bu Moli yang bisa saya sampaikan. Jadi ya, terima kasih. Terima kasih Pak Judin. Sebetulnya ada lagi, cuma saya bingung tadi apa gitu ya, terlupa saya. Jadi kayaknya gini SK Pak. bisa dibantu Bu Moli Pak Sudin. Gimana Pak Ki? Kayaknya SK bisa dibantu Bu Moli itu, internal bisa kita atur lah gitu. Oh ya. Ada ya, SK dari Kaprodi PGSD itu Pak. Itu yang saya harapkan tadi tuh, ada SK SK ya, karena teman-teman pasti akan bertanya tuh, bagaimana dosen home base untuk SK-nya, bagaimana dia tidak pernah ikut apapun gitu kan, itu nanti bisa dibicarakan secara internal untuk membantu teman-teman sampai tanggal 5. Ini mabuk Bu Moli, mana ngajar mana ini, ada nggak kesempatan nggak usah ngajar Pak Ki selama seminggu ini? Tahu si Adit.
Iya, mana tahu kan Pak Rizky atau ada kebijakan WR gitu kan, tidak ada perkuliahan selama 1 minggu, selesaikan Pak, gitu kan? Kan jadi fokus juga kami kan. Kita Tadi- Atau Mana Bu nggak Ipat? puasa Pak Zudin ya? Pak Zudin, Gimana Pak? atau bebas puasa gitu ya? Bebas puasa jangan Pak. Jadi bocorannya Pak, tim PAK Universitas itu sudah ada sejak 2019. Namun ada beberapa orang di dalamnya sudah tidak aktif lagi. Kemungkinan hari ini, tadi bilang Pak Rizal, hari inilah dibuat lagi perubahan SK itu, siapa-siapa saja orangnya di dalam. Dan ada masukan dari Bu Ipat tadi memang bagaimana kampus lain melakukannya gitu. Nah nanti mungkin keputusan-keputusan itu setelah tim PAK terbentuk itu Pak. Lalu apa namanya tuh? Kalau tak mengajar tanya ke prodinya Pak. Kok tanya ke Prodi Bu? Iya Pak Rizky izin dulu ngajar minggu ini gitu kan. Berarti PGSD aja Bu yang nggak boleh ngajar. Yang lainnya boleh Maksudnya, ngajar. iya enggak, maksudnya itu ya Kok tanya ke Prodi? pandai-pandai lah itu kan kalau masalah mengajar ya kan. Iya Bu. Nggak boleh Pak Zudin, kita komitmen dengan mutu. Ini ada Oh iya, siap. Ada Bu Ipat di sini ya. Nah, Pak Zudin- dipantau Pak oleh Bu Zudin- Ipat nanti di iya. monepnya prodi itu nanti. Pak Zudin itikaf aja. Itikaf PAK gitu. KPAK. Iya, wajib mengajar tuh. Di monep nanti sama Bu Ipat kena sanksi ya. Siap, prodi. siap. Tuh. Ada lagi Bapak Ibu? Saya tak ini sih. Hanya bisa menjawab apa yang saya dengar dan bisa saya sampaikan gitu. Nanti ini sudah sedang direkam juga nanti kita. Kalau di SK untuk dari luar gimana Ibu? Kumia berbeda nggak sama yang di dalam SK-nya? Kira-kira Maksudnya Pak? ada kegiatan-kegiatan dari luar Iya, itu dari berbeda nggak Kumia kira-kira? Beda ya? Ada di Pak, ada di PAK ya? PO PAK ya? Ada. Iya. Saya sudah angsur-angsur isi, kayaknya Nggak ngajak-ngajak Ibu ya? terakomodir di panduan itu gitu. Nggak ngajak-ngajak Ibu ya? Kalau udah ngisi ya? Gimana mengajaknya Pak? Ngisinya habis tarawih. Ya silakanlah Ibu. Udah cukup Bu. Ya. Kira-kira pertanyaan saya. Oke Bapak Ibu, Pak, sebenarnya ini udah masuk sholat zuhur, saya khawatir mengganggu jadwal sholat Bapak Ibu. Berarti Bu Molly intinya ini semua terbaik dosen home base juga begitu? Ya, Semua semuanya. dosen? Ya, Oh gitu. wajib. Itu yang dikhawatirkan Bu Ipat tadi, sementara di pelaporan ya Bu Ipat tentang dosen home base ini itu kan kita laporkan prosesnya normal gitu. Bu, izin Bu, Ya Pak. mungkin 3 kawan yang sudah mengacungkan jari, Nah. itu mungkin di apa dulu Bu, dibuka dulu aja Bu. Boleh Pak, sebelum kita tutup, Bapak-Bapak Iya. dan Bapak Ibu yang raise hand, bolehlah, silakan aja. Halo Bu, Ibu. Ya Pak Bu Andi. Molly. Ya Pak. Mohon izin, ini sekedar bertanya Bu. Saya kan kebetulan sedang mengajukan jakfung, kebetulan sudah lulus sidang, tapi SK-nya belum keluar. Ini bagaimana Bu ya? SK-nya masih belum keluar. Gitu. Sidangnya sidang bulan berapa tuh Pak? Nah kalau dari PAK-nya sih baru dinyatakan lulus beberapa hari yang lalu sih Bu. Biasanya 2 bulan, sebulan tuh ya. Gini aja Pak, sepertinya dilaporkan saja dulu ke prodinya tentang hal ini. Kita usahakanlah buat kalau menanti dikomunikasikan dengan tim PAK-nya Pak. Apakah Berarti untuk teman-teman yang juga sedang menunggu SK berarti tetap dilaporkan aja dulu Bu ya? Iya kan, kalau dia udah kan tinggal mengisi aja Pak sesuai dengan pengajuan Bapak kemarin. Oke, siap. Baik. Terima kasih Bu. Ya Pak. Assalamualaikum Bu Molly.
Iya, Bu Siti. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya udah bikin pertanyaan tuh melalui message Bu. Cuman saya pengen langsung gitu biar lebih jelas gitu Bu ya. Masih ada waktu dikit mungkin ya Bu ya. Halo Bu. Iya, silakan Bu. Iya. Saya perkenalkan, saya dosen home base Bu dari keperawatan Bu. Saya kan di layanan Serdos itu saya kurang paham ini Bu tentang kelanjutannya gitu. Ada di situ di satu semester di 2021 genap saya belum memenuhi di situ kan Bu. Cuman sebelumnya 2 semester gitu Bu. Kemarin saya lihat karena ada info dari kawan kampus lain bilang coba lihat sister gitu. Saya lihat tinggal 1 semester di 2021 genap gitu. Jadi cuman kemarin saya tanya sama Kak Prodi kan Bu, gimana caranya Bu gitu. Sebenarnya sudah tertutup sistemnya gitu ya Bu. Kenyataannya kan itu memang kita laksanakan Tridharma itu gitu. Solusinya gimana itu Bu? Karena paling enggak saya pengennya gitu, pengen ya Bu niat gitu untuk mencapai di tahun 2023 ini paling tidak bisa saya menaikkan japung saya dan mengajukan Serdos gitu. Sementara saya dosen home base itu kan tidak aktif ya Bu ya. Kemudian infonya juga kurang gitu Bu untuk misalnya kalau ada nanti grup misalnya Bu saya dimasukkan gitu, jadi saya tahu apa nih yang harus saya laksanakan, apa yang harus saya buat untuk saya belum tahu tahapan-tahapan selanjutnya yang harus saya lakukan gitu. Terima kasih Bu Molly, mungkin itu aja Bu. Mungkin nanti bila Bu Ipat berkenan bisa menambahkan karena berkaitan juga dengan yang pernah dilakukan hubungan dengan dosen home base ini Bu yang tidak memenuhi itu. Tapi sepengetahuan saya Ibu, bila kita itu posisinya memang dosen, memang kewajiban Tridharma itu tak bisa kita lepaskan. Mungkin istilah home base itu internal kita, tapi yang namanya tugas dosen tetap mencakup kepada Tridharma perguruan tinggi. Nah, persoalan akses yang terbatas memang ke depan ini menjadi apa ya namanya Bu, pelajaran bagi kita semua untuk lebih sering berkomunikasi Bu. Sebab memang kita mesti proaktif untuk hal ini supaya tidak terjadi, karena ini terganggu juga kalau misalnya dosen home base itu tidak memenuhi, nanti kita terpantau itu. Bu Ipat mungkin bisa menjelaskan nanti. Saya pernah dengar juga waktu orang tim LEDT datang mempertanyakan itu. Nah, kemudian sebelum saya kasih ke Bu Ipat, ada pertanyaan dari Bu Widya. Dia AA 2016, berkas-berkas sudah tidak ada. Bu Widya, saya pernah kehilangan berkas juga waktu AA dulu. Saya datang kembali ke LLDT dan di sana ada arsip. Semoga arsip Ibu belum hilang di sana. Pergi ke bagian kepegawaian, bisa mencari yang namanya Pak Rahman. Nah, ketemu dengan beliau, sampaikan ke biasanya beliau carikan itu. Mudah-mudahan ketemu. Saya dulu begitu, saya cari ke sana dan ketemu SK saya. Itu berdasarkan pengalaman Bu. Selanjutnya saya minta bantu Bu Ipat nih menjelaskan masalah dosen home base ini. Karena ini kebijakan yang sudah berlangsung jauh hari sebelum saya ada di bergabung di Universitas Pahlawan. Silakan Bu Ipat. Oke, terima kasih Bu Molly. Terkait pertanyaan Bu Siti yang tidak memenuhi di Sister Siti, sebelumnya sebenarnya untuk
memfasilitasi dosen home base itu kami berikan kewenangan ke prodi masing-masing. Kami ini dari LPM apakah sister itu Bu Siti langsung mengisi atau difasilitasi oleh kami. Jadi nanti kalau memang kondisi status Ibu tidak memenuhi, apakah itu karena belum dinilai oleh salah satu asesor atau memang kumnya yang kurang, nanti mungkin bisa ke ruangan kami aja Bu Siti, karena memang kita lihat per masing-masing kasus dosennya gitu. Jadi mungkin Bu Siti juga nanti tahu apa ini yang kurang, ini yang harus diisi seperti itu. Tapi kalau membuka lagi, karena ini kan sisternya penutupan dan pembukaan itu dilakukan oleh L2 Dikti, jadi bukan kita di internal kampus. Jadi makanya kami di LPM selalu tuh bilang ke para dosen dan para kaprodinya agar menginformasikan kepada seluruh dosen yang NIDN-nya di bawah prodinya untuk mengisi sebelum batas akhir dari penutupan sister itu. Karena memang tidak kita yang membuka, tapi orang LDT yang membuka dan menutup sistemnya. Mungkin itu dulu Bu Siti. Pertanyaan tadi yang di 2021 yang digenap itu Bu, gimana caranya ya Bu ya? Karena itu di sistem tertutup kan sudah lewat gitu. Iya. Kalau sudah tutup biasanya tidak bisa dibuka lagi Bu. Kecuali kasusnya salah satu asesornya belum memenuhi, karena kemarin kami juga menemukan tuh salah satu tidak memenuhinya bukan karena kumnya, tetapi asesornya tidak selesai menilai. Jadi kemarin dicoba untuk dilihat yang tahun sebelumnya, kemudian dinilai oleh asesor itu bisa berubah. Cuma saya tidak tahu nih yang kasus Ibu Siti seperti apa, karena kita kan ada tim juga. Nanti kita lihat kasus apanya, masalahnya di mana gitu. Terima kasih Bu. Saya bisa minta dimasukkan di grup atau di mana gitu Bu, supaya informasinya sampai ke saya gitu Bu. Untuk terkait masalah PAK atau untuk Serdos ini Bu. Ya, nanti kita akan masukkan ke grup yang akan menginfokan. Oke, mau Kak Muli, mungkin itu ada saran Kak Muli. Iya, silakan Pak. Jadi sesuai kita rapat pagi tadi, karena ini waktunya mepet, kita tahu tuh apakah ada perpanjangan dari L2 Dikti terkait dengan pengisian ini, kan kita tidak tahu. Yang jelas di dalam surat itu tanggal 11 LDT sudah menerima. Cuma kan kita mau tanggal 11 dia menerima, tanggal 11 kita kirim, itu kan kita mengurangi resiko, karena resiko cukup besar menghapus seluruh kinerja dosen sebelumnya. Jadi tadi kita sepakati tanggal itu kan kita sudah kirim se-universitas. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada yang tertinggal, jadi itu resikonya, karena berkas ini tidak dikirim per dosen, tetapi satu bersama itu. Jadi kalau nama Bapak Ibu nanti tidak selesai sesuai dengan waktu yang sepakat hari ini, ada perpanjangan, tentu kita akan perpanjangan karena semua kita juga sedang mengisi itu, dan kalau yang ada lama itu kan sekian tahun cari dokumen gitu. Jadi usahakan tanggal 5 dosen sudah selesai mengisi semua, tanggal 6, 7, 8 tim PAK memeriksa, karena kan nanti kata Bu Moli tadi sampai link pun diperiksa oleh PAK itu, terbuka atau enggak kan. Nah, sehingga nanti hari rencananya Senin sebelum dikirim itu berita acara Senat kita sudah selesai gitu. Karena kalau kita terlambat, cepat baca di grup, baca di webnya itu LLDT sudah menilai tanggal 12, 13, 14, 15 dia kirim ke kementerian. Nah, takutnya kita nanti ada penghapusan itu gitu. Karena yang japung kita yang sudah lama-lama pun banyak, cari dokumennya dari mana-mana juga lagi kan, tak tahu pula. Kalau kita ada berkasnya mungkin mudah bagi kita, tapi kalau kita lama tidak ngurus, kayak 5 tahun tidak ngurus kenaikan pangkat, dari mana-mana letaknya. Jadi kita
bersama-sama kita usahakan tanggal 5 itu sudah dikumpulkan. Maka untuk yang pertama mungkin Kak Molly dan Bapak Ibu, langkahnya adalah yang form-form kemarin, kita juga mungkin dari Bapak Ibu Prodi yang dosen home base-nya mungkin tidak tergabung di dalam grup informasinya, mungkin bisa juga disampaikan untuk mengisi pak tersebut gitu. Karena nanti kalau dosen home base-nya tidak dilaporkan, sementara Japung beliau ada, itu kinerjanya hilang gitu. Kita kan mengusahakan semuanya dosen kita bisa kinerjanya terkirim gitu, seperti itu. Jadi mungkin di-share lagi semua form itu Kak Molly, kemudian tim pak kita tunggu karena memang SK-nya mau perlu direvisi oleh Pak Nizar. Selanjutnya nanti kita minta berita acara itu. Mungkin itu Kak Molly yang saran dari Pak. Ya, terima kasih Mbak Ipat. Terima kasih. Bapak Ibu, nanti saya kirim ulang link yang akan kita laporkan untuk LEDT. Lalu ada satu file khusus untuk kita di UP. File itu saya kasih nama X saja, nama filenya. Itu hanya untuk kita internal membantu kita menghitung, merekap kinerja kita, kemudian kita bisa alihkan. Kalau bagi Bapak Ibu yang bisa langsung mengisi di lampiran yang diwajibkan oleh LEDT tidak masalah. Namun untuk membantunya, saya ada Excel yang lain untuk membantu kita semua menghitungnya itu. Tapi itu tuh khusus untuk internal kita saja. Bila nanti itu akan dikumpulkan, mungkin bisa dimanfaatkan di LPM ya Bu Ipat. Atau dihimpun oleh tim PAK yang terbentuk nanti yang sesuai kebijakan pimpinan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena sudah pada sedikit lagi boleh silakan. Mungkin supaya kita satu persepsi ini mengisinya karena juga ada kawan yang bertanya bukan dari TMT kita mengangkat tapi dari SK pangkat terakhir atau SK Japung terakhir. Jadi dihitungnya mulai dari SK penetapan pangkat atau invasi pangkat atau SK Japung. Nah, ini itu saja Kak. Terima kasih. Untuk kawan yang akan mengajukan Japung, dia belum punya Japung, diisi saja sejak kapan dia jadi dosen tetap. Nanti mungkin kita komunikasikanlah dengan tim PAK, mengkomunikasikan nanti dengan pihak LDT bagaimana sistem pelaporan untuk dosen dengan kasus seperti ini gitu. Supaya nanti kalau dia hangus kinerjanya kan sayang juga. Makin lama nanti untuk mendapatkan jabatan fungsionalnya. Saya pikir itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu yang belum terakomodir pertanyaannya, sebisanya jika bertanya kepada saya akan saya jawab sesuai yang saya ketahui. Izin Saja. Ibu, saya mau bertanya sedikit Ibu. Silakan Bu. Maaf ya Ibu ya. Saya Saida, Ibu Aminusinur Saida, dosen home base LB. Saya mau menanyakan ini Bu terkait pengisian PAK tadi itu kan tidak boleh penulis tunggal ya Ibu ya. Terus sama jurnal yang dari kampus ya. Nah selama ini di BKD saya isinya semua penulis tunggal Ibu. Itu bagaimana ya Bu ya? Kalau waktu saya workshop kemarin itu nggak dinilai Bu. Nggak dinilai. Tapi tak bisa pula saya putuskan nggak dinilai. Hanya saja ketika nanti kalau saya ini kalau saya menurut hemat saya Ibu usulkan saja biar tim PAK yang nanti menyepakati gimana baiknya gitu. Baik Bu, berarti saya cantumkan saja ya Ibu ya? Ya Bu, cantumkan saja, nanti disitulah nanti 3 hari itu Bu, tim PAK menyepakati apakah ini bisa diklaim atau tidaknya gitu. Tim ini mungkin akan berkomunikasi juga dengan LEDT. Baik Bu, terima kasih. Ya. Nah, oke Bapak Ibu, sudah habis yang bertanya.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya tepat waktu sesuai yang diharapkan sehingga KUM kita semua dapat diakui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.